Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrah wa wada'na anqa wizrah allazi anqada zahrah wa rafa'na laka zikrah fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Ranus Syukriya Iksam Zam MSI selaku Ketua sidang saya hari ini Selasa 11 Agustus 2020. Yang terhormat Bapak Yusmar Mahmud MSI selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Dr. Ranus Ahmad Taufik Arminuddin SP MSc selaku pembimbing dua saya. Yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Irfan MSc selaku penguji satu saya. Yang terhormat Ibu Penti Suryani MSI selaku penguji dua saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya pada hari ini dengan berjudul Aplikasi Trichoderma Harzianum terhadap Ganoderma boninens di pembibitan manure seri kelapa sawit pada medium gambut. Dilatar belakangi dengan tanaman kelapa sawit atau Elais guinensis Jack merupakan tanaman perkebunan yang memegang peranan penting bagi Indonesia sebagai komoditi andalan untuk ekspor maupun untuk komoditi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani Mariani dan Gusmawatati tahun 2010. Menurut Teti dan Helentina 2001, Provinsi Riau merupakan sentral utama dan terluas di Indonesia untuk pengembangan komoditi kelapa sawit. Menurut Lubis tahun 1992, pembibitan kelapa sawit merupakan titik awal yang paling menentukan masa depan pertumbuhan kelapa sawit. Salah satu kendala pada perkebunan tanaman kelapa sawit adalah adanya penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Ganoderma boninens, dan ada dua macam kerugian yang disebabkan oleh Ganoderma boninens, yaitu kerugian langsung dan tidak langsung. Susanto tahun 2011. Penyakit Ganoderma boninens ini telah menyebabkan kematian tanaman sampai 80% dari seluruh populasi kelapa sawit dan menyebabkan penurunan produksi kelapa sawit per unit area
Susanto 2002. Umumnya, gejala dari busuk pangkal batang ini akan terlihat setelah 6-12 bulan. Namun saat ini telah dipahami patogen ini juga menyerang tanaman pada saat perkecambahan, pembibitan, dan tanaman belum menghasilkan. Rizky dan Atria tahun 2015. Usaha pengendalian hama dan penyakit yang dianjurkan saat ini adalah pengendalian secara hayati yang berprinsip pada keseimbangan alami. Trichoderma merupakan kapang yang sering dikaji pemanfaatannya dalam pengendalian hayati dalam kapang patogen pada tanaman. Suharna 2003. Trichoderma harzianum adalah fungi saprophytana yang secara alami merupakan parasit yang menyerang banyak jenis fungi penyebab penyakit tanaman. Goveroska 2011. Hasil penelitian Shah tahun 2010, aplikasi dosis Trichoderma pseudoconingi mampu mengendalikan jamur Ganoderma boninens pada masa perkecambahan tanaman kelapa sawit dengan dosis 50 gram starter Trichoderma pseudoconingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan dosis terbaik dari Trichoderma harzianum dalam menekan Ganoderma boninens pada pembibitan minor seri umur 4-6 bulan pada tanaman kelapa sawit di medium gambut. Manfaatnya, memberikan informasi kepada petani perkebunan kelapa sawit di pembibitan minor seri umur 4-6 bulan dengan pengendalian penyakit Ganoderma boninens menggunakan dosis terbaik dari Trichoderma harzianum. Hipotesis, terdapat dosis terbaik dalam pengaplikasian Trichoderma harzianum dalam menekan perkembangan penyakit Ganoderma pada pembibitan minor seri umur 4-6 bulan tanaman kelapa sawit di medium gambut. Mikrobiologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk pengaplikasiannya dilaksanakan di lahan percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jalan Subrantas, kilometer 15. Waktu dilaksanakan penelitian ini pada bulan Desember 2018 sampai Maret 2019. Untuk bahan dan alat dapat dilihat dari PowerPoint yang sudah saya tampilkan. Untuk metode penelitian, ini menggunakan rancangan acak lengkap non-faktorial dengan 4 perlakuan berdasarkan perlakuan dosis penelitian Shah tahun 2010, yaitu perlakuannya H0 gram starter Trichoderma harzianum ditambah Ganoderma boninens, H1 25 gram starter Trichoderma harzianum ditambah Ganoderma boninens, H2 50 gram starter Trichoderma harzianum ditambah Ganoderma boninens, H3 75 gram starter Trichoderma harzianum ditambah Ganoderma boninens. Untuk alur penelitian dilaksanakan di 2 tempat, di laboratorium dan di lapangan. Untuk di laboratoriumnya, yang pertama persiapan isolat Ganoderma boninens dan Trichoderma harzianum. Yang kedua, perbanyakan inokulum Trichoderma harzianum. Yang ketiga, perbanyakan inokulum Ganoderma boninens. Untuk parameternya, diameter koloni, uji antagonis, karakteristik makroskopis, karakteristik mikroskopis. Untuk di lapangan, yang pertama persiapan tempat penelitian, yang kedua pemberian naungan, yang ketiga persiapan medium tanam, yang keempat pemberian label, yang kelima pemindahan tanaman bibit sawit, yang keenam penanaman patogen dan agen biokontrol, yang ketujuh perawatan. Untuk parameternya, yang pertama kecepatan infeksi, intensitas serangan penyakit, tinggi tanaman, diameter bonggol batang, rasio tajuk akar. Untuk penanaman Trichoderma harzianum dan Ganoderma boninens, pada tanaman kelapa sawit diletakkan Ganoderma boninens dan juga Trichoderma harzianum. Itu berdampingan, kanan dan kiri. Untuk parameter pengamatan, yang pertama ada diameter koloni, yang kedua ada uji antagonis, yang ketiga ada makroskopis dan mikroskopis, yang keempat kecepatan infeksi, yang kelima intensitas serangan penyakit, yang ketujuh tinggi tanaman,
Yang ke-8 diameter bongol batang, 9 rasio tajuk akar, dan 10 analisis data. Kandungan unsur hara tanah gambut. Untuk analisis unsur hara tanah gambut, kandungan unsur hara tanah gambut hasil penelitian unsur hara ini dianalisis di Central Plantation Service PT Central Alam Resources Lestari. Untuk yang kedua, makroskopis Trichoderma harzianum dan Ganoderma boninens di media PDA. Dapat dilihat hasil pengamatan makroskopis dari Trichoderma harzianum pada umur 3, 5, dan 7 hari setelah diinkubasi. Dilihat dari karakteristik morfologinya, warna hifa hari ketiga itu hijau muda, bagian tengah dan tepi koloni putih. Hari kelima hijau, bagian tengah koloni putih. Hari ketujuh hijau tua menyeluruh. Untuk arah pertumbuhannya ke atas dan ke samping. Bentuk miseliumnya agak kasar. Untuk Ganoderma boninens, karakteristik morfologinya itu warna hifa hari ketiga, 5, dan 7 itu berwarna putih. Arah pertumbuhannya ke atas dan ke samping. Untuk bentuk miseliumnya halus seperti kapas. Yang ketiga, mikroskopis Trichoderma harzianum dan Ganoderma boninens. Untuk karakteristik dari mikroskopis Trichoderma harzianum, pengamatan ini diamati di bawah mikroskop binokular. Dari Trichoderma harzianum, yang pertama conidiofor tegak dan bercabang. Yang kedua, conidia berbentuk bulat dan lonjong. Yang ketiga, pialit berbentuk botol. Untuk Ganoderma boninens, yang pertama hifa benang halus dan bersekat. Yang kedua, conidiofor bercabang. Ketiga, pialit tidak ada. Untuk pertumbuhan koloni Ganoderma boninens dan Trichoderma harzianum di media PDA. Grafik pertumbuhan jamur di media PDA ini menunjukkan bahwa pertumbuhan diameter koloni jamur yang tercepat didapat pada agen biokontrol Trichoderma harzianum dibandingkan dengan patogen Ganoderma boninens, di mana pada 5 hari setelah inkubasi diameternya telah memenuhi cawan Petri yaitu 9 cm, sedangkan untuk Ganoderma boninens di 7 hari setelah inkubasi belum memenuhi cawan Petri dengan diameter 7,8 cm. Yang kelima, uji daya hambat Trichoderma harzianum dengan Ganoderma boninens secara in vitro. Uji daya hambat ini menunjukkan bahwa cendawan agen biokontrol Trichoderma harzianum mampu menghambat pertumbuhan jamur patogen Ganoderma boninens di media PDA dengan masa inkubasi selama 7 hari. Dikarenakan pertumbuhan Trichoderma harzianum yang lebih cepat dan kemampuan Trichoderma sebagai antagonis cendawan lain yang bersifat patogen. Yang keenam, kecepatan infeksi pada tanaman kelapa sawit. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tanaman kelapa sawit yang diberi cendawan Ganoderma boninens mulai terserang sejak 5 minggu setelah pemberian, ditandai dengan berubahnya warna daun menjadi hijau pucat atau kekuningan pada bagian pinggir daun, dan mengalami gejala klorosis dan nekrosis pada minggu ke-9, ditandai dengan berubahnya warna kuning menjadi sedikit kecoklatan. Yang ketujuh, intensitas serangan penyakit. Gambar presentasi dari intensitas serangan patogen Ganoderma boninens ini memperlihatkan perlakuan yang tertinggi adalah perlakuan H0 dengan dosis 0 gram Trichoderma harzianum, yaitu 12,94%, dan perlakuan dengan pemberian dosis Trichoderma harzianum menunjukkan intensitas serangan penyakit lebih rendah pada pemberian 25 gram Trichoderma harzianum H1 intensitas serangan yaitu 3,12%. Selanjutnya ada tinggi bibit. Berdasarkan hasil sidik ragam dapat dilihat bahwa pemberian beberapa dosis aplikasi Trichoderma harzianum berpengaruh nyata bibit kelapa sawit. Aplikasi 25 gram Trichoderma harzianum menghasilkan tinggi bibit tertinggi 61
dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Selanjutnya ada diameter bonggol. Diameter bonggol ini hasil pengamatannya dari bibit kelapa sawit setelah dianalisis sidik ragam menunjukkan bahwa pengaruh aplikasi Trichoderma harzianum berpengaruh tidak nyata terhadap pertambahan diameter bonggol bibit kelapa sawit. Terakhir ada rasio tajuk akar. Berdasarkan hasil sidik ragam dapat dilihat rasio tajuk akar bibit kelapa sawit dengan pemberian dosis Trichoderma harzianum dalam mengendalikan Ganoderma boninens memberikan pengaruh nyata terhadap akar kelapa sawit. Kesimpulannya, dari hasil penelitian yang diperoleh, aplikasi 25 gram Trichoderma harzianum berpengaruh dalam menekan serangan Ganoderma boninens pada perlakuan intensitas serangan, yaitu 3,12%. Tinggi tanaman tertinggi 61 cm dan rasio tajuk akar 3,81 gram. Untuk sarannya, untuk menekan serangan dari Ganoderma boninens dapat menggunakan 25 gram Trichoderma harzianum dan perlu dilakukannya adanya pengujian lanjut untuk melihat hasil interaksi antara Trichoderma harzianum dengan Ganoderma boninens di pembibitan monstera tanaman kelapa sawit. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.